Bab 1377. Sudah ditemukan. Apakah dia panik? Lena Chi terdiam. Dia tahu bahwa jika Mileye mengangguk dan setuju, maka Dao Ting akan benar-benar melupakan masa lalu. Bahkan jika Raja Bintang Baidi ingin mengejarnya, dia tidak bisa. Jubah putih itu kuat, tidak ada yang bisa menghentikannya kecuali leluhur Dao. Namun, dia tidak panik sama sekali. Karena dia tahu bahwa Mileye tidak akan bergabung dengan Dao Ting. Lena Chi memandang Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak akan bergabung dengan Dao Ting, kan?" Mileye tersenyum dan berkata, "Ya." Lena Chi menatap Bai Pao dan berkata sambil tersenyum, "Jubah putih, apakah kamu mendengarnya?" Jubah putih melirik Mileye, "Lawan aku." Mileye menatap langsung ke jubah putih, "Oke." Tanpa basa-basi, jubah putih itu menusuk keluar dengan satu tembakan. Tes. Ruang hampa di depan Mileye langsung terbelah. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba mengambil langkah, lalu 4 domain muncul. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya juga menjadi berdarah. Kartu habis semua. Dihadapkan dengan jubah putih ini, Mileye secara alami tidak berani menahan sedikit pun, dan keluar dengan sekuat tenaga. Di antara 4 domain, Mileye ditikam dengan pedang. Duar. Dengan satu tembakan, Mileye mundur dengan keras hingga ratusan kaki. Ketika dia berhenti, noda darah tiba-tiba meluap dari mulutnya. Di langit, jubah putih itu melirik Mileye, "Tidak buruk." Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang. Mileye menyeka darah dari sudut mulutnya dan menyeringai. Saat ini, Lena Chi tiba-tiba berkata, "Apa yang kamu tertawakan?" Mileye tertawa, "Dia hanya ingin menembakku." Lena Chi menatap Mileye, "Ya, tapi kamu memblokirnya. Jadi, apakah kamu bangga?" Mileye menggelengkan kepalanya, "Aku tertawa karena aku tahu level kekuatanku sekarang." Saat dia berbicara, matanya perlahan tertutup. Dia kehilangan konfrontasi barusan. Tapi dia sangat senang. Karena dia menemukan kekurangannya sendiri. Tingkatan alam. Dalam konfrontasi barusan, tanpa keterampilan bertarung apapun, itu adalah tingkatan alam dan penghancuran kekuatan. Jika dia mencapai alam Yudao, dia akan memiliki kekuatan untuk melawan dewa bela diri atau jubah putih. Bahkan sekarang, dia memiliki kekuatan untuk bertarung. Dia tidak bisa mengalahkannya, tetapi itu tidak berarti dia tidak bisa melawannya. Apalagi setelah mengaktifkan kekuatan garis darah, dia bisa melawan siapa saja. Dia harus menemukan cara untuk mencapai alam Yudao. Memikirkan hal ini, Mileye memandang Lena Chi, "Nona Lena, bisakah kamu membantuku?" Lena Chi berkata dengan suara yang dalam, "Apakah kamu ingin mencapai alam Yudao?" Mileye mengangguk. Lena Chi terdiam. Mileye bertanya, "Sulit?" Lena Chi tidak berbicara. Mileye tersenyum dan berkata, "Tanah makam Dao tidak ingin aku mencapai alam Yudao." Lena Chi mengangguk. Mileye tersenyum, "Mengerti." Lena Chi menatap Mileye, "Apakah kamu akan menjadi musuh tanah makam Dao?" Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Nona Lena, kamu harus bertanya tentang tanah makam Dao daripada aku." Setelah hening sejenak, Lena Chi berkata dengan lembut, "Biar aku beritahu secara langsung. Sebaiknya kamu tidak mencapai alam Yudao sekarang." Mileye sedikit mengernyit, "Kenapa?" Lena Chi memandang Mileye, "Karena Dao Ting tidak akan membiarkanmu mencapai alam Yudao. Aku bertaruh jika kamu mencapai alam Yudao sekarang, Dao Ting akan segera membunuhmu dengan segala cara. Apalagi, tanah makam Dao mungkin juga memiliki niat lain, karena setelah kamu mencapai alam Yudao, kamu setidaknya 10 kali lebih mengancam daripada sekarang."
Sekarang Mileye sudah mengerikan, jika dia mencapai alam Yudao, maka apalagi Daoting, tanah makam Dao juga akan takut. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, aku benar-benar terlalu sulit. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Lena Chi tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Mileye menoleh untuk melihat Lena Chi. Lena Chi sedikit menekuk jarinya, dan sebuah cincin penyimpanan jatuh di depan Mileye. Itu adalah cincin penyimpanan yang diberikan Mileye sebelumnya, dan ada 100.000 kristal dewa di dalamnya. Mileye tersenyum dan berkata, ini adalah biaya perlindungan. Lena Chi memandang Mileye, kamu telah menangkap 2 urat biji kualitas super untuk tanah makam Dao dan itulah yang kuberikan upahmu. Mileye berkata dengan suara yang dalam, ini 100.000 kristal dewa. Lena Chi berkedip, apakah menurutmu aku kekurangan uang? Mileye. Lena Chi tersenyum dan berkata, kamu sangat membutuhkan ini sekarang, ambillah. Mileye tidak menolak lagi, lalu mengambil cincin penyimpanan, terima kasih. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Melihat Mileye di kejauhan, dia terdiam, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Istana Sengong. Di aula, jubah putih duduk bersila di tanah, dan di belakangnya berdiri seorang lelaki tua. Lelaki tua itu berkata dengan suara berat, Jenderal Dewa, bagaimana kabar pemuda itu? Jubah putih berkata, bagus sekali. Bagus. Wajah lelaki tua itu menjadi serius. Evaluasi ini sangat tinggi. Orang tua itu bertanya lagi, apa rencana Jenderal Dewa? Jubah putih itu berkata dengan lembut, tunggu. Pria tua itu sedikit mengernyit, Jenderal Dewa, terus menunggu seperti ini, begitu Mileye sampai di alam Yudao. Jubah putih membuka matanya, mengapa kamu takut musuh menjadi kuat? Orang tua itu ragu-ragu untuk berbicara. Jubah putih perlahan menutup matanya. Mileye kembali ke alam semesta 5 dimensi dan alam semesta 5 dimensi saat ini lebih kuat dari sebelumnya. Energi spiritual juga lebih kaya dari sebelumnya. Karena sekarang ada lebih dari 160 nadi naga di alam semesta 5 dimensi. Sumber energi alam semesta 5 dimensi, yaitu roh sumber juga perlahan pulih, tetapi kecepatan pemulihannya agak lambat. Sekarang, ia juga perlahan memulihkan sumbernya sendiri, kekuatan yang tersebar di antara langit dan bumi. Secara umum, sekarang di alam semesta 5 dimensi, semuanya menjadi lebih baik. Dan di langit berbintang, yang merupakan wilayah bintang, tempat tubuh Saferamu berada, semakin banyak energi misterius muncul di langit berbintang ini, kemudian perlahan-lahan menyatu menuju tubuh utama Saferamu. Sekte Pedang. Setelah kembali ke alam semesta 5 dimensi, Mileye datang langsung ke Sekte Pedang. Saat ini Sekte Pedang memiliki 320 kultivator pedang. Para kultivator pedang ini semuanya telah mencapai Escape 1. Master Escape. Tujuan mereka sekarang adalah naik ke alam kebenaran Taoisme. Sekarang di seluruh alam semesta 5 dimensi, masih sedikit orang yang mencapai alam kebenaran Taoisme, hanya Aro, Nyonya An dan lainnya. Mereka masih dalam tri kehidupan dan kitab Taoisme. Namun, dengan kristal dewa ini, Mileye yakin akan semakin banyak orang yang akan mencapai alam kebenaran Taoisme di masa depan. Di aula utama Sekte Pedang, Mileye duduk bersila di tanah, dan di depannya ada kitab Taoisme 5 jilid. Ada 9 jilid kitab Taoisme, dan dia sekarang memiliki 5 jilid. Jika dia dapat mengumpulkan ke-9 jilid tersebut, dia akan dapat memanggil semangat kebenaran agung. Tentu saja dia tidak melupakan kata-kata Kak Safera. Kumpulkan semua kitab Taoisme, bangkitkan kebenaran agung dan biarkan kebenaran agung membantunya.
Seolah memikirkan sesuatu, Mileye tiba-tiba bertanya, "Adelina, apakah semangat kebenaran agung sangat kuat?" Adelina Ye berkata, "Aku tidak tahu." Mileye berkedip, "Apakah kamu tidak melihatnya?" Adelina Ye berkata dengan suara yang dalam, "Tidak. Semangat kebenaran agung ada di rekaman, tapi aku belum melihatnya." Setelah Mileye terdiam sesaat, dia menyingkirkan kitab Taoisme, lalu melihat tangan kanannya, dia mengepalkannya perlahan dan kekuatan yang kuat mengembun dari tinjunya. Tinju Dao. Dia jarang menggunakan seni bela diri kitab Taoisme ini, bukan karena tidak cukup kuat, tetapi karena terlalu kuat. Seolah memikirkan sesuatu, Mileye tiba-tiba berkata, "Ilmu tinju-tinju." Berbicara tentang ini, dia merentangkan telapak tangannya, dan pedang eter muncul di tangannya. Mengapa dia tidak memadukan tinju Dao dengan pedang? Pikirkan dan lakukan. Mileye menutup matanya perlahan, kekuatan yang kuat tiba-tiba mengembun dari tangannya, dan akhirnya, kekuatan ini mulai berkumpul menjadi pedang eter di tangannya. Pedang eter mulai bergetar hebat. Klik. Pada saat ini, ruang hampa di sekitarnya tiba-tiba terbelah. Mata Mileye berkilat kegirangan, dia tidak menyangka alam asli bisa melakukannya. Mileye perlahan mengangkat pedang eter. Di pedang eter, selain kekuatan pedang Tao miliknya sendiri, ada juga kekuatan tinju itu. Dia benar-benar menggabungkan dua kekuatan menjadi satu. Namun, kekuatan semacam itu terlalu kuat, dia merasa tubuhnya tidak dapat menahannya lagi. Mileye buru-buru berhenti. Dia melihat pedang eter di tangannya. Setelah beberapa saat, dia mulai lagi. Kekuatan pedang Tao dikombinasikan dengan tinju Tao. Dia ingin membuat teknik pedang baru. Untuk mengendalikan dua kekuatan dahsyat ini, dia mulai menekan mereka dengan pedang domainnya sendiri. Domain kematian dan domain darah. Di bawah tekanan dari 3 domain, dia mulai perlahan-lahan mengendalikan kekuatan Dao Kuan dan kekuatan pedang Tao miliknya sendiri. Tinju Dao. Dalam satu pukulan, kebenaran agung terkandung. Setelah menggabungkan kekuatan ke dalam pedang, pedangnya secara alami menjadi pedang Tao dan kebenaran agung terkandung di dalam pedang. Di aula utama, Mileye menutup matanya perlahan. Di 3 domainnya, kekuatan yang sangat kuat terus bergetar. Untungnya, ada 3 domain yang harus ditekan, jika tidak, aula ini mungkin telah menjadi bubuk. Dengan cara ini, Mileye mulai perlahan mencoba mengendalikan 2 kekuatan. Jurang dunia langit. Meskipun Mileye mengambil 2 urat kualitas super spiritual dan juga mencuri lebih dari 200.000 kristal dewa, namun Dao Ting tidak membalas dendam. Di luar jurang dunia langit, di istana surga, Ejer Bai duduk di kursi, bermeditasi dalam diam. Tidak jauh darinya adalah Dewa Marsial. Mereka sudah tahu apa yang terjadi di jurang dunia langit. Pada saat ini, Dewa Marsial tiba-tiba berkata, "Apakah kamu masih menunggu?" Ejer Bai membuka matanya, dia melihat keluar aula, dan berkata dengan lembut, "Tunggu." Dewa Marsial memandang Ejer Bai, "Tunggu apa lagi?" Faktanya, dia dan jubah putih siap melakukan sesuatu, yaitu membunuh Mileye dengan segala cara. Mereka tidak ingin melihat Mileye mencapai alam Yudao. Begitu Mileye mencapai keadaan alam Yudao, jika dia ingin membunuh lagi, itu tidak akan terlalu sulit. Namun, rencananya dengan jubah putih dihentikan oleh Ejer Bai. Baik jubah putih dan dia memilih untuk menghormati desakan Ejer Bai. Ejer Bai bangkit dan berjalan ke pintu masuk aula utama, lalu berkata dengan lembut, "Gian dan Sofran seharusnya segera menemukannya." Mendengar hal itu, alam asli, dewa bela diri, dan alam terang pun mengerti. Wanita bergaun polos.
Ejerbai telah mengirim orang untuk mencari wanita bergaun polos sebelumnya. Dewa Marsial tiba-tiba berkata, "Jadi bagaimana jika kamu menemukannya?" Ejerbai berkata dengan lembut, "Dewa Marsial, aku mengerti kekhawatiranmu, tetapi, dengan segala hormat, mengapa Daoting menjadi seperti ini? Itu karena kita meremehkan Saferamu. Aku tidak ingin meremehkan siapapun, terutama wanita bergaun polos ini. Jika aku tidak menemukannya, aku tidak akan merasa nyaman." Dewa Marsial terdiam sejenak, dan berkata, "Apakah menurutmu wanita bergaun polos ini akan lebih baik dari Saferamu?" Ejerbai perlahan menutup matanya. "Secara teoritis, seharusnya tidak ada. Aku tidak percaya ada orang lebih kuat dari Saferamu di dunia ini. Bahkan jika ada, tidak mungkin bagi kita untuk bertemu dengan orang yang tidak beruntung seperti itu. Seseorang seperti Saferamu sudah menjadi roh. Apakah ada wanita yang lebih kuat darinya?" Ejerbai tidak akan mempercayainya. Dewa Marsial hendak berbicara, ketika Ejerbai tiba-tiba membuka matanya, mereka menemukannya. Di suatu tempat di langit berbintang yang jauh, dua pria paruh baya berlari cepat di langit berbintang. Salah satu pria berkata dengan semangat, "Sofran, aku sudah bisa merasakan nafasnya. Aku bisa segera melihatnya." Pria bernama Sofran itu juga sedikit bersemangat, "Aku telah mencari tanpa henti selama sebulan, dan akhirnya menemukannya." Suara itu jatuh, kecepatan keduanya tiba-tiba meningkat. Bersambung.